بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para santri sekalian kelas 7 yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu. Ya, kita sekarang memasuki pertemuan yang 4. Sekarang masuk bab 2. Bab 2 berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya kalian semuanya sudah mempelajari pada bab 1, yaitu penyelidikan IPA, ya. Objek IPA dan penyelidikannya. Sekarang kita masuk bab 2, ini dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kita mulai. Benda atau makhluk. Ya, tentu kalian mungkin di SD sudah pernah mempelajari tentang kaitannya dengan makhluk hidup ini. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri dari benda-benda. Benda atau makhluk ciptaan Allah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah benda hidup atau makhluk hidup. Dalam istilahnya di biologi atau di IPA yaitu biotik. Kemudian yang kedua, benda yang tidak hidup atau benda mati. Nama lainnya adalah abiotik. Untuk memperdalam atau memudahkan kita tentang benda hidup dan benda tidak hidup, nanti berkaitan juga dengan ciri hidup, kalian perhatikan gambar berikut. Ya, yang pertama adalah gambar mobil. Yang kedua, gambar tanaman atau tumbuhan. Sini adalah tumbuhan bunga sepatu. Yang ketiga, gambar batu. Yang keempat adalah zebra. Mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup? Ya. Apa perbedaannya antara mobil dengan zebra? Kita lihat tentang mobil. Mobil benda hidup atau tidak? Ya, tidak hidup. Kemudian kalau kembang sepatu tadi atau bunga sepatu, hidup. Kemudian kalau batu, tidak hidup. Kalau zebra, apa perbedaannya? Yang pertama kita lihat untuk mobil. Mobil bisa bernafas? Tidak. Bergerak? Bisa. Tumbuh dan berkembang? Tidak bisa. Makan? Bisa, ya. Untuk mobil ini makannya adalah nutrisinya adalah mungkin bisa solar atau mungkin bisa bensin atau pertamak, pertalit. Berkembang biak? Tidak bisa. Kemudian untuk zebra, bernafas? Bisa. Bergerak? Bisa. Bergeraknya dengan keempat kakinya. Tumbuh dan berkembang? Bisa. Ya, kita lihat ada zebra dari kecil kemudian akan bisa menjadi besar. Makan? Ya, makanannya adalah rumput. Berkembang biak? Ya. Berkembang biak dengan apa? Dengan melahirkan.
Kalau kita lihat mobil dengan zebra ini, kita bisa lihat bukan makhluk hidup karena tidak bisa melengkapi ciri-ciri makhluk hidup secara komplit. Adapun zebra termasuk makhluk hidup karena bisa melengkapi ciri-ciri makhluk hidup secara komplit. Ya, kesimpulan adalah bahwasanya mobil ini termasuk makhluk tidak hidup, kemudian zebra ini adalah termasuk makhluk hidup. Tadi sudah kita sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang dimiliki oleh zebra. Tadi ada 5 ya. Di sini akan kita tambahkan ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Yang pertama bernafas, yang kedua memerlukan nutrisi atau makan, yang ketiga bergerak, yang keempat adalah tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak atau reproduksi, yang keenam peka terhadap rangsang, yang ketujuh adalah adaptasi, yang kedelapan ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas satu persatu berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Kita mulai. Bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas secara umum adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Ini secara umum ya yang terjadi pada hewan maupun manusia. Adapun nanti pada tumbuhan itu pernafasan adalah pengambilan karbon dioksida ya, dan nanti akan dihasilkan oksigen. Alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Kemudian pada tumbuhan stomata, kemudian pada ikan adalah insang. Makan. Kalian pernah makan? Ya, apa tujuan untuk makan? Ini adalah salah satu ciri makhluk hidup, ya. Tapi ada juga benda mati yang butuh makan seperti mobil tadi. Kalau bernafas, mobil nggak bisa ya. Tapi kalau makan ini bisa. Makan usaha untuk memperoleh sumber energi. Manusia dan hewan, makanan diperoleh dari makhluk hidup lain. Makanan heterotrof, ya. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Tumbuhan memperoleh makanan dengan memasak makanan sendiri. Dikatakan autotrof. Melalui apa? Yaitu melalui proses fotosintesis. Ya, ini adalah gambaran makanan yang dibutuhkan manusia. Kemudian ini adalah proses fotosintesis. Proses memasak makanan. Karbon dioksida ditambah air ya, dengan bantuan cahaya matahari dihasilkan zat makanan dan oksigen. Kemudian yang ketiga adalah ciri makhluk hidup yang ketiga, bergerak. Bergerak ini juga dimiliki oleh makhluk tak hidup seperti mobil ya. Tapi semua makhluk hidup tentu akan bisa bergerak. Contohnya manusia. Kalian pernah berjalan, berlari, berenang? Nah, itu adalah termasuk contoh bahwasanya makhluk hidup bisa bergerak. Pada tumbuhan juga bergerak. Contohnya pada sulur. Kemudian pada ujung batang tanaman ketika didekatkan jendela, maka ujungnya itu akan bisa bergerak mengarah ke datangnya sinar matahari. Coba kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari orang yang berlari. Ini ciri makhluk hidup bisa bergerak. Ini adalah gambar tanaman yang didekatkan di dekat jendela. Ini ujung tanamannya ini dia menuju ke arah datangnya sinar matahari. Kemudian ini adalah gambar sulur yang ketika didekatkan batang atau mungkin kayu, sulur ini akan bergerak mendekati dan melilit batang tersebut.
Ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Ini hanya dimiliki oleh makhluk. Adapun mobil ini nggak bisa tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh? Tumbuh adalah pertambahan ukuran pada tubuh makhluk hidup yang bersifat irreversible. Apa itu irreversible? Artinya tidak dapat kembali. Kalau berkembang itu proses menuju kedewasaan. Perhatikan, di sini adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dimulai dari biji, ya, kemudian biji ini akan menjadi kecambah, kecambah akan menjadi tumbuhan kecil, dan akan menjadi tumbuhan besar. Ini proses tumbuh. Ukurannya pun juga akan berubah dari yang ukurannya kecil menjadi ukurannya besar. Ini contoh pada hewan, ya, tumbuh dan berkembang dari telur menjadi anak ayam kecil, ya, jadi ayam kecil, kemudian jadi ayam besar. Selanjutnya adalah ciri yang kelima, berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan dengan tujuan melestarikan jenisnya. Ada macam-macam perkembangbiakan, ya, ini pada burung dengan bertelur, pada gajah dengan beranak. Kemudian pada tumbuhan, ya, ada namanya perkembangbiakan dengan tunas, contohnya pada bambu dan juga pada pisang. Kalau perkembangbiakan pada manusia dengan cara apa? Dengan cara melahirkan. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Contohnya adalah putri malu, ketika disentuh ini akan peka, akan mengatupkan daunnya. Kalau pada manusia ini terdapat pada alat-alat indera, ya. Contohnya mata. Ya, mata itu ketika terkena sinar matahari, sinar akan secara otomatis akan menutup. Ya, ini termasuk peka terhadap rangsang. Ini gambar putri malu, kemudian juga luwing, ya, kaki 1000 ketika disentuh juga akan menggulungkan badannya. Ini juga termasuk peka terhadap rangsang. Yang ketujuh adalah adaptasi. Adaptasi kemampuan makhluk hidup menyesuaikan dengan lingkungan dengan tujuan untuk melindungi dirinya dari gangguan lingkungan. Baik adalah pemangsa, ya, contohnya adalah bunglon, kemudian cicak, ya. Pada tumbuhan contohnya adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, memiliki daun yang sempit dan tebal. Ini termasuk contoh adaptasi. Ini gambar kaktus, kemudian ini gambar bunglon. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa. Pada manusia ada 4 organ ekskresi, ada paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Paru-paru mengeluarkan CO2 dan air, hati mengeluarkan cairan empedu, kulit mengeluarkan keringat, dan ginjal mengeluarkan urin. Pada tumbuhan terjadi pengeluaran air melalui stomata. Ini gambarnya. Kemudian ini pada tumbuhan, ya, pengeluaran air. Ya, untuk pertemuan keempat ini semoga bisa dipahami terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, saya kira cukup sekian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.